warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu lagi dalam pembelajaran IPS dengan Bu Leni. Kali ini kita akan membahas bersama tentang kebutuhan hidup dan aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup tersebut. Silakan disimak dengan baik materi pembelajaran berikut. Selamat menyaksikan. Kebutuhan merupakan sesuatu yang dibutuhkan, dapat berupa tempat, orang, atau semua benda yang dibendakan. Sedangkan keinginan adalah kebutuhan manusia yang terbentuk oleh budaya dan kepribadian seseorang. Jadi di sini kebutuhan dan keinginan adalah dua hal yang berbeda. Ada 4 jenis kebutuhan. Yang pertama, kebutuhan berdasarkan tingkat kepentingan. Kedua, kebutuhan berdasarkan waktu pemenuhan kebutuhan. Ketiga, kebutuhan berdasarkan sifat. Dan yang keempat, kebutuhan berdasarkan subjek. Mari kita bahas kebutuhan berdasarkan tingkat kepentingan. Ada apa saja ya? Kebutuhan primer merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh manusia. Apabila tidak terpenuhi atau pemenuhannya ditangguhkan akan berpengaruh terhadap kelangsungan hidup. Contoh kebutuhan primer diantaranya yaitu makanan yang kita konsumsi sehari-hari. Sedangkan kebutuhan sekunder termasuk dalam kebutuhan pelengkap, karena kebutuhan ini akan dipenuhi setelah kebutuhan primer dapat terpenuhi. Contoh kebutuhan sekunder yaitu seperti televisi. Kebutuhan tersier merupakan kebutuhan terhadap barang yang dianggap mewah. Pemenuhannya setelah kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder terpenuhi. Contoh dari kebutuhan tersier ini adalah mobil, salah satunya. Mari kita bahas kebutuhan berdasarkan tingkat kepentingan. Ada apa saja ya? Yang pertama ada kebutuhan sekarang, yaitu kebutuhan yang harus dipenuhi pada saat dibutuhkan. Contohnya, ketika orang sakit, kita memerlukan obat saat itu juga. Kebutuhan masa mendatang adalah kebutuhan yang waktu pemenuhannya bisa dilakukan pada masa mendatang. Misalkan orang yang hendak beribadah haji bisa mulai mempersiapkan kebutuhan itu mulai dari saat ini. Kebutuhan mendesak merupakan kebutuhan yang terjadi secara tiba-tiba dan sifatnya insidental. Contoh dari kebutuhan ini adalah korban banjir yang saat itu juga harus mendapatkan tempat mengungsi dan bahan makanan. Kebutuhan sepanjang waktu merupakan kebutuhan yang dipenuhi sepanjang waktu sampai seseorang tersebut tidak membutuhkannya lagi. Contoh kebutuhan sepanjang waktu adalah pendidikan, di mana seseorang perlu terus belajar sampai akhir hayatnya. Sekarang mari kita lihat kebutuhan berdasarkan sifatnya. Ada 2 jenis, apa saja? Yuk kita simak bareng-bareng. Yang pertama ada kebutuhan jasmani, di mana kebutuhan yang pemenuhannya akan memberikan kepuasan kepada badan atau jasmani seseorang. Dari kebutuhan jasmani ini adalah kita berolahraga supaya badan kita sehat. Kebutuhan rohani merupakan kebutuhan yang pemenuhan kebutuhannya akan memberikan kepuasan kepada rohani atau batin seseorang. Contoh dari kebutuhan rohani adalah kita memerlukan rekreasi untuk menyegarkan pikiran kita. Kebutuhan berdasarkan subjeknya terbagi menjadi 2, yaitu kebutuhan individu dan kebutuhan kelompok. Kebutuhan individu merupakan kebutuhan yang kepuasan dan tujuan pemenuhannya dirasakan oleh individu atau seseorang. Contohnya ini adalah seorang supir taksi yang membutuhkan mobil atau obat bagi orang yang sedang sakit.
Sedangkan kebutuhan kelompok merupakan kebutuhan yang kepuasan dan tujuan pemenuhannya dirasakan oleh kelompok atau golongan masyarakat tertentu. Contohnya adalah sebuah jembatan yang diperlukan oleh masyarakat di suatu desa. Sekarang mari kita bahas bersama tentang pengertian kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah sebuah aktivitas yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan ekonomi terbagi dalam 3 jenis, yaitu kegiatan produksi, distribusi, dan kegiatan konsumsi. Sekarang mari kita bahas bersama tentang kegiatan produksi. Produksi merupakan kegiatan untuk menambah manfaat suatu barang atau menciptakan barang baru untuk memenuhi kebutuhan manusia. Tujuan utama dari kegiatan produksi adalah memenuhi kebutuhan manusia dalam rangka mencapai kemakmuran. Jenis produksi terbagi menjadi 2, yaitu produksi barang dan produksi jasa. Sedangkan faktor produksi terdiri dari 4 hal, yaitu faktor alam, faktor tenaga kerja, faktor kewirausahaan, dan faktor modal. Kegiatan ekonomi berikutnya yaitu kegiatan distribusi. Merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen. Jenis distribusi terbagi menjadi 3, ada distribusi langsung, semi langsung, dan distribusi tidak langsung. Kegiatan konsumsi adalah kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan dengan mengurangi atau menghabiskan barang dan jasa. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut juga konsumen. Contoh dari kegiatan ini yaitu membeli pakaian untuk menjaga tubuh, membeli kendaraan dan menggunakannya, atau kita membeli makanan lalu memakannya. Nana, terima kasih telah menyimak materi hari ini dengan baik. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Sampai bertemu lagi pada pertemuan berikutnya dengan materi yang berbeda. Selalu semangat dan good luck!